Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum wa khashaw yawman turja'una fihi ilallah. Summa tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala ayatan ya ayyuhan nas taqu rabbakum wa khashaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Jamaah pengajian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang begitu banyak yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Dari mana kita tahu bahwa Allah telah banyak memberikan karunia kepada kita? Sesuai dengan firman Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepada kamu sekalian setiap apa yang kamu minta, setiap apa yang kamu butuhkan. Padahal kebutuhan manusia hidup itu banyak sekali. Semuanya sudah disediakan di sekitar kita. Tinggal kita berusaha untuk bisa mendapatkan. Sementara doa yang diajarkan oleh Nabi untuk diucapkan setiap habis sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi mingal jaddin. Ya Allah, tiada orang yang bisa memberi jika engkau telah menghalang-halangi, dan tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi jika engkau telah memberi. Makanya sesuai dengan firman Allah, bahwa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha
Kulun fi kitabin mubin. Tidak ada satupun hewan melata di muka bumi, maksudnya makhluk hidup ini, melainkan Allah yang telah menjamin rezeki mereka masing-masing. Dan Allah tahu tempat tinggal mereka dan tempat singgah sementara mereka. Karena kulun semuanya fi kitabin mubin, sudah ditulis di dalam lauh mahfuz. Lauh. Nama sih Pak Lauh nih. Lauhin. Lauhin itu papan tulis. Mahfudin yang dijaga. Dalam surat 68 awal ayat. Napa bunyinya? Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami mi pena wa ma yasturun dan apa yang ditulisnya. Jadi di dalam tulis. Bahkan apa yang ada pada diri kita di dalam tubuh kita, dalam surat 17 mungkin ayat berapa ini? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Insyaallah ya 13. Setiap manusia aku kandungi catatan amalnya yang aku gantungkan pada lehernya dan aku keluarkan kelak di hari kiamat berupa buku yang sudah terbuka. Iqra kitabaka. Silakan Anda membaca buku Anda. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiban. Cukup ya, surat 17 ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya. Misalnya digantung di sini, langsung tinggal baca. Iqra kitabaka. Tolong bacalah catatan Anda. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ayat 14. Bacalah bukumu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Surat 18 ayat 49. Wa Qur'an. Bahuni al-kitabu wa tara mujrimina musfikina mimma fihi. Dan diletakkannya lah buku catatan amal manusia. Kamu lihat kemana orang-orang yang berdosa, mereka sangat ketakutan melihat buku catatannya. Seraya berkata, celakalah aku. Buku apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, semuanya ditulis. Kita tidak pernah berpikir. Bahkan sampai ucapan kita nih Pak, surat 50 ayat 18. Mamin qaulin
illa lad ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut manusia, melainkan di situ ada malaikat yang datang yang mencatat. Makanya tidak ada, ya seperti rekam yuk, rekaman ya. Nah, ini termasuk kalau mau melebu tengeriku. Apalagi Allah, alatnya lebih canggih, Pak. Tanpa kelihatan, tahu-tahu di sana ada. Tidak bisa ngelak. Kalau di sini mungkin masih bisa dikurangi, ditambahkan. Tapi catatan dari Allah tidak bisa diubah. Untuk itu mari kita lebih hati-hati dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan liku-liku. Jamaah pengajian mungkin itu sekilas mukadimah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semakin bab Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki bab Ida syariba nalikane ngombe Fal aiman maka yang kanan akaku yang lebih berhak untuk didahulukan. Nah saat ini mboten enten berarti yang arep ngombe sisane wong. Nah, zaman Nabi keroyokan, pun malah kok ngombe itu gitu Pak. Cerot, ini mboten ada logo tekan lemah ya. Lah wong itu nih Nabi niku wangi. Keringetnya Nabi Pak ditadahi, dicampur potongan rambutnya Nabi, disimpen. Jadi aku tolka menena aku mati dari parfumku. Keringet campur potongan rambutnya Nabi. Dedek lesitok dan oleh botol disimpan. Nak keringet kalau nyeneng saya ambu asem matem. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita, atana teko ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi barina ing dalem omah ingsun. Pas tasko mongkon galuk ngombe sama Nabi. Senas, aku pengen ngombe. Iki Anas pun rumah tangga mungkin. Pakala pernah mongko ngepuh ingsun, meras ingsun. Lalu terang Nabi satang ing wedhus. Saya ambilkan seekor kambing yang barusan melahirkan. Sumasuk dulu muli nyampur ingsun ing susu. Memai biri saking banyu sumur ingsun. Hadi tak iki. Kala Anas Pak itu mongko ngolehno ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasariba mongko ngombe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin utawi Abu Bakar
An yakarihi saking kinane Nabi. Wa Umaru utawi Umar wijahu ana ngarepe Nabi. Sementara wa Arabiyu wong Basit an yaminihi saking tengene Kanjeng Nabi. Jadi Anas bercerita pada suatu hari Nabi datang ke rumahku. Lalu Nabi minta diambilkan minum. Lalu saya keraskan dari kanting kami dan saya campurkan dengan air sumur. Kebetulan ketika itu Abu Bakar ada di kirinya Nabi, Umar ada di depannya Nabi, sementara yang ada di kanannya Nabi itu orang Badui Arab. Orang Arab yang rumahnya pinggiran kota. Maka Nabi pun meminumnya. Falam mafarawe monggo semasa nebus rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min surbihi saking ngombene Nabi kala Umar ada Abu Bakar itu ada Abu Bakar ya Rasul ya Rasulullah yuhi iyahu dalam berikan sisa minummu kepadanya. Wa ta'ala mulahati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Arabia ing desa. Justru yang disukani tiang Badui kulit hitam Pak biasanya Badui ini. Wa paraka meninggal sapa Nabi Abu Bakrin ing Abu Bakar wa Umar lan Umar. Seraya wa qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aiman al-aiman al-aiman. Yang sebelah kanan yang didahulukan, sebelah kanan yang didahulukan. Nah, bang mriki wong sing merasa dihormati sing biasane didhisikno, orang yang dihormati yang didahulukan. Dadi gak oman sing ganduwe. Wis kan duwe gak oman bisa. Astagfirullah. Kalana baca sunnah, itulah sunnahnya. Jadi kalau memberi itu yang kanan bumi saya ibu berada tanggi, bodoh-bodoh main ada malor. Nah, yang kanan yang didahulukan, baru yang kiri. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inali jara ini, fa'ila ayuhi ma'atu. Kanjeng Nabi, kalau itu enggak ada tonggo kali. Menawi kalau ada dua sinten sing kalau di sini, ila akrabihima minggi badan. Wong loro iku ndi sing paling cedhak larange ndak mau dhisik. Lah nek kan umume kan dosen khususnya waktu di penghujung Ramadan. Nak yang dosen duwe nak anggon malam gak ndamel masakan pertama jadi dibunjung biasanya istilahnya. Semua berapa? Garek tanggawe roh ambune tok. Karo rasane. Niku kedosan, Pak.
Jadi tetangga, coba Rasulullah SAW bersabda, Mazala Jibril alaihissalam yusini tulkar hatta adunu annau sajirusuhu. Tidak henti-hentinya Jibril selalu wasiat kepadaku tentang tetangga. Setiap kali ketemu, awas Muhammad tanggamu, hormati Muhammad tanggamu, jangan sampai Muhammad kamu menyakiti tetangga kamu. Hatta adunu annau sajirusuhu. Hingga saya berpikir, mungkinkah tetangga itu kelak bisa mendapatkan warisan dari tetangga sebelah? Kok begitu untungnya? Padahal enggak. Yang berhak menerima warisan ya, yang punya kerabat, yang ada hubungan kerabat. Tapi seperti itulah cara menghormati, menjaga kehormatan tetangga. Sampai-sampai Nabi juga bersabda, Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Demi Allah, enggak iman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Sahabat bingung. Bilang, lama ya Rasulullah. Sinten Nabi sing mboten iman itu. Alladzi la ya'manu jaruhu bahwa ikahu. Wong sing duwe tangga. Tanggane merasa enggak aman atas perbuatane tangga yang lain. Bahwa ikahu kerusakane tangga. Sumakara'a awyukikahun nabima kasabu. Atau mungkin Allah menghancurkan bahtera itu karena perbuatannya. Jadi bahwa ikhlas diambilkan dari contoh Allah bisa menghancurkan bahtera kamu ketika kamu berlabuh. Duwe tangga kebune jembar, wit-witane akeh. Ana salah satu pohon pepaya yang ketok abang. Tanggane gak sabar. Tanggane sing gak sabar. Oh, pada gak arep wong iku. Digodhek dhisik. Niku jenenge layak manu jaruhu, ndak bisa menjaga keamanan tetangganya. Ngepe pakaian yang ono durung tintas dhisik mbek tanggane. Gak dibalekne. Oh ya. Ya, buah. Misalnya ini sangat mengharap. Yang punya tuh tidak berhenti sampai jatuh. Busuk itu gimana? Itu supaya salah aja. Makanya baik tahu dulu gitu. Sampai jatuh busuk dan tahu tak. Ya kalau melihat hubungan tetangga lah, non sewu ya. Jenengan gak ada wit, pangi, melayu nangone tonggo. Jadi kata Nabi kamu harus memberi haknya. Kalau ndak mau tahu nih, termasuk juga dibidin pendusta agama. Jadi nuwun sewu kadang-kadang ya. Ini bukan kadang-kadang, banyak orang seperti ini. Karena sudah merasa berkecukupan, tiap sekian bulan umroh, tiap sekian bulan umroh. Sementara tangganya tangisan. Tiap hari susah makan, anak istri bertangisan jadi korban. Ya Allah, kedusan. Kayak no tonggo-tonggomu awakmu diparingi sehat. Oleh dungane wong pirang-pirang
Nang jenengan umroh nang jenengan piyambak. Nang jenengan mikir mau nasib tangga. Banyak apa ini mau? Malah kata kamar akaba wa ma adara kamar akaba. Kabura kata au kamu biyang yudi masrofa yatiman dama goroba au miskinan dama teroba. Kenapa sih manusia itu tidak mau melintas jalan yang mendaki? Kok senengannya boleh jalan sing rata-rata? Boleh melintas jalan sing mendaki. Sidarban ngalor, rata. Sidarban itu kepandaan, mulai nanjak terus. Kau ini mata jalan sing mendaki. Langkah kemana? Apa yang dimaksud dalam mendaki? Fakku rokobah, memerdekakan budak. Pak, di sini kan tidak ada budak. Lalu bagaimana? Al-it amun atau memberikan makan, menyantuni orang-orang di saat Krismon. Yatiman menyantuni anak-anak yatim dan makarota yang mungkin masih ada hubungan kerabat. Al-miskinan dan makarota nyantuni orang-orang miskin yang jatuh. Itu nilainya sama dengan memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu dijamin surga ya. Masya Allah ya. Nuhun sewu wong ngekeki dhuwit wong minimal ndongakno Pak. Belum berkah dari Allah. Jadi orang yang harus sedekah insya Allah Allah akan menjaga kesehatannya, menjaga rezekinya. Jadi tadi kalau sampai jatuh itu sebenarnya orang tidak tahu nih Pak. Mestinya kita harus selalu memikirkan apa ara'aital ladzi juga itu pada ladzi yatul yatim wala yaqudu ala ta'min miskin. Jenengan bendina wong salat 5 waktu rutin tapi tidak memikirkan nasib orang miskin itu pun kesalahan ya Pak, dianggap pendusta agama ya. Apa tidak ada begini? Saya jadi ingat Pak dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatin daimun walladzina fi amalihim haqqum ma'lum lisa'ili wal makrum. Nanti Pak ya. Surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu surat berapa Pak? 70. Ayat 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wakai. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keluh kesah. Dalam keadaan keluh kesah dan kikir. Apabila ditimpa kesusahan, mereka berkeluh kesah. Namun apabila mendapatkan kebaikan, dia enggan berbuat baik. Kecuali orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang kekal dalam melakukan sholat, mengerjakan sholat.
Kalau eling bangun kekalian, mungkin sudah sering saya sampaikan ada jamaah pengajian dari keturunan Tionghoa rutin lah. Nah, satu saat entah apa maksudnya datang awal sebelum maghrib itu sudah datang ya, ketemu saya duduk jejer. Ustaz maaf ya, ya sekali lagi maaf ya, ada apa? Saya mau tanya, selama sampean jadi orang Islam, pernahkah barang-barang salate kok gampang namanya Pak? Non? Kita bahasa kita godang. Nopo nggih? Lubang nggih, lubang. Pernah lubang? Saya tahu maksudnya. Astagfirullah, Pak. Jujur saja, Pak. Jujur saja, Pak. Kalau enggak Jumatan, saya pernah. Itu pun ketika waktu wukuf. Yang kedua, pulang dari haji hari Jumat. Jadi enggak bisa Jumatan. Tapi bukan berarti enggak sholat. Digantikan dohor. Ada apa, Pak? Enggak ada apa-apa. Pengajian malir pun buatan medang. Walau takut-takut nih. Enggak tahu, Ustaz. Udah tiba-tiba kok menghilang. Ada apa? Kalau cerita. Akhirnya yang tanya itu tahu. Ya, seperti itulah, Ustaz. Kalau dibilang mu'alaf itu ya sudah lama. Kalau mu'alaf kan 1-2 bulan, tahun mungkin masih dibilang mu'alaf. Lalu kedua masih mau selesai mu'alaf. Jadi pertanyaan seperti itu. Nah di sini saya teruskan, orang-orang waladina fi amalin kakum maklum. Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagi bagian tertentu, lisaili wal mahrum, bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa tapi nggak mau meminta. Namanya orang miskin, Pak. Tidak semuanya berani meminta. Dipilih kelaparan daripada harus bilang minta. Kalau malah eling almarhum Pak Ahmad Bakari, tak saya ingat ya. Itu cerita kali kula pas nggih ngaos teng Lemasin. Aku iki gak duwe tangga. Nah itu bendina itu keliling. Nah satu saat aku nang nang pasar. Dadak kepenu disapa. Padahal napa Pak Guru? Mboten ningali mawon. Lagi duit kuwi. Wah, gane-gane kok takon tak nelok lungguh. Sama nerane sedinten kantuk pinten, Pak. Dodol emas ini lho. Nyuwun sawelase, Mas. Padahal satu ini, Pak. Nggih mboten mesti Pak Guru kadang 3 doso, kadang kali doso. Mangkane gak gelem leren yang sak. Jamane Pak, mandatarin berapa? 10 tahun lho. 20.000, 30.000. Lah sakniki atusan, Pak. Nah, sedina ini marah tanggane Indomaret mijal ini dhuwit receh. Njaluk sing bungkul. Padha senenge. Nah, ini, Pak. Orang seperti itu kata Rasulullah minta-minta padahal sudah mampu. Nanti bangkit dari dalam kubur wajahnya tidak terdapat secuil daging pun.
Awake gede raine iku melakukan kaya tengkorak. Ini jadi panci tengkorak nih. Naudzubillah. Ini terjadi juga satu peristiwa. Ayah, ibu sudah sepakat selalu membangunkan putranya untuk salat jamaah. Namun ya setiap kali salat pasti sudah selesai baru salat. Satu saat anak itu mau ujian. Tidak dibangunkan sama bapak dan ibunya. Begitu terbangun sudah waktunya terlambat. Gak nutut lah. Ayah kenapa tidak melakukan saya? Ada apa nak? Ini ujian ya. Bagaimana ini? Ujian kamu sudah gagal. Ujian akhiratmu sudah gagal. Apalah artinya ujian di dunia? Ini kenyataannya. Bukan hanya cerita. Nah, sebagai orang tua, memang kita terus. Saya pernah ditanya, ya seperti ini Pak, saya tanya ya, misalkan seperti saya ini sebagai kepala keluarga, sudah berulang-ulang kali mengingatkan istri dan anak. Namun ya seperti itulah kebiasaan mereka. Apakah saya itu masih ada tuntutan di hadapan Allah? Saya balik tanya, kira-kira sampean sudah bisa seperti Nuh? Maksudnya apa? Rabbi ini da'atu kami layla wa nara. Falam yakuburum illa birara. Ya ini kulama ta'adun bita'adun lahum sa'lu asabiyahum. Sa'lu asabiyahum nasta'usaw thiyabahum ba'asarru wastangfaru istighfaram. Ya Allah, kami mengajak kaum kami siang malam. Siang malam berturut-turut bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun. Secara sendiri, secara terang-terangan, semuanya saya lakukan ya Allah. Namun ternyata mereka justru meninggalkan kami. Dengotan itu baik. Kanjeng Nabi besok itu ono sekelompok manusia yang nuntut komplain. Ya Allah, kami nggak mau dimasukkan neraka karena kami belum pernah mendengar seseorang yang mengajak kami, mengingatkan kami. Lalu Allah memandangi mereka. Bukankah kamu umatnya Nuh? Ya, kami umatnya Nuh. Bukankah Nuh sudah menyampaikan? Tidak, Nuh tidak pernah menyampaikan. Nuh dipanggil, Nuh, ini umat kamu. Mereka nuntut nggak mau dimasukkan neraka karena belum pernah mendengar peringatan darimu. Ya Allah, kami sudah berkali-kali mengingatkan mereka. Kamu punya saksi? Ya, saya punya saksi. Siapa saksimu? Muhammad. Atau Nabi kok boleh saksi Muhammad. Nah, dari ayat itu tadi ya, Allah menurunkan ayat menerangkan tentang kisahnya Nuh kepada Muhammad. Misalnya dalam surat Yusuf juga ada nahnu nakusu alaika asanal qasasi bima aukaina. Ada lagi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sebenarnya tentang kisah mereka bisa diambil sebagai pelajaran bagi orang yang punya akal. Jadi sebagai orang tua tidak boleh putus Aisyah ya.
Terus itulah perjuangan. Ansali berisaki asaidu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia ditekani bisa rotul lawan minuman masyarifah mengganggu sapa nabi milu saking minuman wa an yamani lan iku saking tangane nabi gulamun anak-anak wa an yasari lan saking kiwal nabi asyagun pilih sepuh sesepuh pilih sepuh nak sepuh sih saya malah sempah ini udah ngelak supaya tebu habis manis sempah dibuang ini sempah. Pokoknya dia tidak menabi lalu ini maring arah anak. Apa danu bayangkan nak mengkau diperhatikan hadis niki. Niki minuman nih minuman nabi ya. Tak milih nabi pun disukai oleh seseorang. Gue takon, nah kon ngijini ya, iki tak kena bapak ibu. Bayangan. Atak baru anak tangi dini serali mari ingsun an dia yang tambahan ingsun ulai ing menggono sesepuh. Jadi diambil diminum sisanya minta izin kepada anak ini karena yang berhak mungkin yang kanan nanti jadi nak berdiserahkan menteri kini sing ada kan kula nah tanggane sapa lah gak masalah tapi aturan bayar aiman bayar akaku bayar sunnah jadi mendasarkan yang tanam dulu itu sunnah Rasul. Kalau misalkan diberikan kepada yang diri, yang devil, itu kalau sunnah. Ada apa? Zaman sahabat, kalau tidak salah, Muawiyah atau siapa ya, saya lupa. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha, itu kan sholat dulu, baru khutbah. Nah, Muawiyah khutbah dulu baru sholat. Dari apa dan manusia juga yang mutarik. Namun dia tetap naik mimbar langsung salam pidato. Selesai sholat, kamu itu merubah sunnah Nabi. Ya, memang sengaja saya rubah. Kenapa? Saya tahu mereka kurang senang dengan saya. Kalau saya lakukan sholat dulu, mereka tidak mau mendengarkan khutbah saya. Jadi masalah itu. Terus bukannya apa? Ya sah saja, tapi tidak dapat sunnah. Jadi sing kita butuhkan kan ikuti sunnah ya. Kul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni. Nah, aturannya kita harus mengikuti Nabi, Pak. Tarekum amra ini lantai dulu masakum di kita malah masunatan Rasul. Gandeng kan ini bisa dipisahkan. Bakalan monggon jawab sapa bulan arek.
La tidak Allah demi Allah. La usiru boten milih aku kula binasibi kelawan bagian kula mingka saking panjenengan akadan ing wong suci. Tidak, demi Allah, aku tidak akan mendahulukan seorang pun dariku untuk mendapatkan bagianku. Ngerti ya Pak? Nah, jadi walaupun sisa itu sisanya Nabi keroyokan. Batas pakaian ini Pak. Lebih seneng jaluk pakaian bekasi Nabi. Misalnya di penelitian risok, tapi gak kagum. Nah, pernah Pak, suatu hari ada seorang cewek yang membuat kerajinan nyulam entah berapa bulan selesai dibentuk selimut. Wah, ini wangi Pak. Bagus sekali. Setelah itu dibawa ke rumah Nabi ya Rasul. Saya membuat buntara damel gampang-gampangan kayak selendang lah. Tapi itu sakit damel kapan ya Pak? Berarti nggak kata selimut kamu. Saya membuat selimut ini dengan tangan saya sendiri ya Rasul. Apakah Rasul mau menerimanya? Masya Allah. Kanjeng Nabi ini nak dikai wong ya. Ngitok-ngitok nih Pak. Masya Allah luar biasa. Berapa harganya ini? Enggak, ini buatan tangan saya sendiri. Ya Allah luar biasa. Saya senang sekali. Jadi itu sehingga kayak senang Pak. Nanti kayak Bu, ini ala mejaku ini. Enggak pernah keluar ya Bu. Itu loh kayak nayo. Rumian gitu, pengen kriya ini lah andan. Wah, nama aku gadung kau macam dia. Suka kan tonggo sebelah kula mboten remen ya Allah. Remeng jarum kan itu tamlanono dobli. Gak doyan tanah doyan. Alhamdulillah jajak kalau ngira ngomong seneng ya. Kula mboten remen iku jenenge gak berotak-otak. Nah, jadi kan lebih ngetokno namun singkat cerita untuk memperlihatkan rasa senangnya Nabi langsung dipakai Pak. Selimut nih ingatan. Kepanggil yang desit Pak, ditarik sampai gulungnya Nabi ngecak Pak. Wong kulitnya putih, tak kulit kula mboten ketara. Ditarik lu mana Nabi sama dengan kula. Nabi senyum, ambil lah. Justru semoreng-moreng sahabatnya. Kamu tuh bodoh. Nabi barusan diberi orang dan kelihatan senang. Lagi kamu memintanya dengan cara seperti itu. Kamu jangan salah pengertian. Saya minta ini bukannya mau saya pakai. Saya berharap setelah aku mati bisa dikafani dengan kain yang sudah nempel kulitnya Nabi. Saya sama ternyata ini ceritanya Sahel. Sahel mau membuktikan. Iya, saya tahu setelah tidak lama kemudian orang itu meninggal dan dikafani dengan kain yang minta dari Nabi. Abdullah bin Ubay anak itu kok Nabi ayah meninggal kami minta gamis Rasul nanti saya gunakan untuk ayah saya. Lah gamis ini kira-kira anggone ya nopo? Ya mandikan ayahmu nanti saya datang ke sana.
Nah saniki diweni bekas walaupun kainnya bagus mendingan sing nyar kurang nabi gak apa-apa. Kita ya durung nate digawe. Tapi zaman Nabi lebih seneng pakaian bekasnya Nabi daripada pakaian sing senyar. Kala sahur matar lalu menggemelno ing minuman sapa Rasulullah SAW piyati ing dalam tangannya Nabi. Ya terpaksa diberikan kepada anak ini karena yang memang yang berhak menerima anak ini. Ya. Kalau misalkan anak tadi mengizinkan, baiklah ya Rasulullah berikan kepada bapak-bapak. Anak ini tahu itu hak utama dia yang menerima. Kene kali gombes ana dipekne sing bapak niku wae. Wong Kanjeng Nabi niku walaupun Rasul mboten kaya kula jenengan maksudnya nuwun sewu ya. Misalnya ini saya minum habis diseni malih. Saman banding ngombe lak mikir-mikir. Sing diemut mang. Pilih aja sampai ngemut bekas sing diemut wong sing dhisik. Kanjeng Nabi itu mak ngedeno susu wong sak masjid gelasé niku wae. Lho. Justru Nabi ngombe paling terakhir. Napa mungkin dia niku dinten Pak. Nggih nanten niki nih. Jelas nggih gini terus. Karena gelas ini lho muter. Iki mung cangkeme sapa wae. Cangkeme sapa sing nemplek nang kene. Ndak antik dicuci, dikorai gantian. Kesulitan mari ngorai gelas satu persatu ganti. Sampun kathah ya. Babun nahyi bab larangan anin nafasi saking bernapas ambekan fil inain dalam wadah. Larangan mengembuskan nafas di dalam bejana ketika minum. An Abu Qatadah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nah ngarang sama Nabi ayu nafasa yen to bernapas ambekan fil inain dalam wadah. Ambekan sampai babis satu gelas ngombe sekaligus entek glek. Jadi udara dari hidung yang keluar masuk ke dalam bejana dihirup lagi. Ini berbahaya untuk kesehatan. Badun utai bab karena anak sahabat Rasulullah SAW ya bernafas disyarat di dalam minum. An Anasim radhiyallahu anhu karena Rasulullah SAW ya tanafasu bernafas bisarabi ing dalam ngombe salah samping telu. Waya dulu lan dawuh sapa Nabi inau sak temene bernafas arwa menyegarkan wabra'a dan suci arwa wa abra'a wa amra'a dan bermanfaat. Maksudnya gini Pak ya, nuwun sewu.
Bernapas iki baku kok sekali genen. Jadi Nabi ngombe ping 3 ambil napas. Ini melegakan, bersih dari kotoran dan bermanfaat. Jadi tata cara minum menurut Rasulullah. Biasanya sing ngombe glek-glek niku kaya kebakane es. Sudah gembira glek segere. Jadi ngombene unta. Niku cara ngombene unta. Iba sarifa kadukum Fala yasrab kasara bil bair. Apabila seseorang minum, janganlah minum seperti cara minumnya unta. Unta ini Pak, diterangkan sekali minum 3.000 entek. Kayak tangkine puso no. Kayak tangkine motor puso ya. 1 liter. Kala Anas panang dari Uzum atana pasu pisaro salasan. Aku pun bernafas 3 kali setiap minum. Bab nahi, bab larangan. Anis syarabi saking ngombe. Kauman ingkaling adek. Nabi melarang minum sambil berdiri. An Abi Hurairah radhiyallahu yaqulu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrabanna ojo ngombe temenan sapa kadung wong suci ning saking sira kabeh kok iman ing saling ngadeg. Jangan sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Gila minumnya jerapah, Pak. Nanti harus minum jerapah. Kan tidak bisa merunduk ya, jadi bergewaga. Ada gulun itu, jerapah. Paman monggo sabaneva masih kang lali wal yastaki monggo muntahno. Jangan sekali-kali di antara kalian minum sambil berdiri. Barang siapa yang lupa, begitu ingat, putahno. Ya, seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu punya seorang budak. Ya. Budaknya itu dulu ketika masih jahiliyah ditanya seseorang. Nah, jawabnya itu asal-asalan, Pak. Ternyata benar. Nah, orang yang bertanya yang ternyata benar, begitu ketemu merasa senang memberikan hadiah kepada budak tadi. Karena budak itu milik Abu Bakar, hasil hadiah dari temannya tadi diberikan Pak Bakar. Berupa makanan, Pak. Dimakan. Setelah Abu Bakar makan, si budak berkata, Tuhan tahu makanan tadi dari mana aku dapat? Dari mana kamu dapat? Dulu saya ketika masih jahiliyah, saya itu ditanya oleh teman saya. Saya jawab asal-asalan. Ternyata jawaban saya benar.
Nah tadi dia memberikan upah kepada saya. Langsung Pak, jari telunjuknya dimasukkan ke dalam mulutnya Abu Bakar. Ditok nih Pak. Oleh hati-hati, ojo sampai weteng itu kemasukan barang haram. Kenapa? Kullulah minna badan minal haram fanaru aulalahu. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang lebih tempat baginya, yang lebih berat untuknya. Belum mudarat di dunia, Pak. Mudarat di dunia, makanan haram itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Besok agamane neraka. Nabi pernah pidato, dalam pidatonya, saudara-saudara, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian sama dengan perintah Allah kepada para rasul dalam hal makan. Ya Rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang thayyibah dan berbuatlah yang baik. Yang lebih amanah kulu min thayyibati kulu mimma akhrajna lakum minal ard. Pun singkat, summa zakara rajul asa wa ghadara yutilu yadai sama ya Rob wa mat'amu karamun wa masrabu karamun wa malbasu karamun bahu dia berkaram wa anna yustajabu lahu. Kemudian Nabi membicarakan kisah seorang laki-laki yang rupanya habis menempuh perjalanan yang panjang. Dari mata tahu berkeringat, berdebu. Sambil mengangkat kedua tangannya minta, ya Allah berikanlah kami ini. Ya Allah hindarkanlah kami dari ini. Kami mohon berikan ini. Makanannya didapat dari cara yang haram, minumannya minuman haram, bahkan pakaian yang dipakai pun didapat dari cara yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Itu mudarat di sini, Pak. Makanya mari kita upayakan, walaupun banyak yang penting halal. Dalam 50 ini haram nggak yang itu, walaupun banyak yang penting halal. Ya Nabi pernah minum sambil berdiri, tapi ketika itu ada di sudut Ka'bah. Maka Bibis pernah berdiri ala subhatoti kaumin. Jadi Nabi dalam perjalanan mendekati tempat pembuangan sampahnya kaum, Nabi pipi di situ sambil berdiri. Ya mungkin kalau dalam keadaan terpaksa, apalagi lupa Pak ya. Ya namanya lupa itu ndak ingat. Nah sering lupa ini kakek nangan drutu. Jadi ya diupayakan anuan sewu. Ya namanya lupa itu manusiawi Pak ya. Tapi Allah sudah mengingatkan dalam surat 18, Wakur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyatiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Segeralah kamu mengingat Allah di saat kamu sedang lupa. Dan katakan mudah-mudahan Allah Wadkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayatiyani rabbi, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadaku yang lebih baik. Itu ada dalam surat
18. Wadkur rabbaka idza nasita. Eling nang pengeramu nalikane lali. Lah wong lali. Lali kadang-kadang anten manfaate lho, Pak. Lali kadang-kadang bermanfaat. Jenengan poso diampir napa gawe mangan. Ngombe kari metu. Astagfirullah aku mau poso rek, manfaat. Oleh sarapan sak piring. Wis mari ket eling. Untung wis mari elinge. Nak tengah-tengah eling gak gelo. Waduh, mangga. Riyen bapak kula niki napa biasane lak poso Nabi Daud ini. Nah, pengerjaane bapakne lak mandor embong. Dadi ngurusi daerah. Ya hampir lah kalau Pak kami tua. Kami tua dan dusun tahu ya. Diambilnya jak mangan. Ceritanya kan, aku mari ngombe selilitan. Astagfirullah. Aku lah gak ngomong apa. Nah terusnya mana? Bukan apa tahu Pak. Lali itu teruskan. Kenapa? Innama yat'amukumullah, kamu diberikan makan oleh Allah. Jadi dalam keadaan kamu puasa, kamu lupa, itu berarti Allah memberikan makan kamu. Tapi ini biasanya puasa sunnah mana? Ramadan nggak mungkin. Ramadan nggak mungkin lali. Kalau saya pribadi, Pak, dulu pernah ya tetap saya pertahankan puasa saya. Tapi misalkan jenengan membatalkan ya menghormati, bodoh-bodoh oleh ganjaran ini. Bodoh-bodoh oleh ganjaran ini. Bodoh ganjaran. Oh, mangana mari itu puasa musik tetap jadi. Enak kok. Napa? Moket tapi puasanya tetap oleh ganjaran. Enak. Tapi sebenarnya yang disunahkan itu Pak, yang sogibul hajat ini. Misalnya enten tamu, jenengan sedang berpuasa, jenengan kedah batalkan kerjaan itu. Jadi kalau undangan, jenengan misalnya buatan batalkan, buatan apa-apa. Enggak Pak, ini buat mata nuwun. Ini keniagasan bahwa saka itu ngombeni ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama saking air zam-zam. Nah, cedhek panggone zam-zam kali Ka'bah niku. Pasariba mongko ngombe zaman Nabi kok imane kali ngadeg. Was tasko wawa indal bait. Jadi Nabi waktu itu ada di dekat Baitullah. Jadi beliau berada di samping Baitullah. Jadi kalau dalam keadaan tertentu atau keadaan apakah lupa ya bisa jadi lupa. Makanya Nabi pernah masuk masjid itu mendengar orang baca Quran. Spontan Nabi mendoakan pemuda itu. Rahimahullahu fulanan lakot atkaroni an ayatin askituha. Semoga Allah memberikan rahmat kepada si A. Karena bacaan si A mengingatkan aku tentang ayat yang aku dilupakan. Jadi mungkin kalau Nabi lupa bicara. Karena Nabi memerintahkan kita minum sampai duduk, buang air kecil sampai duduk. Nah. Atau melihat sukonan jenengan damel jin, Pak. Buatan isap itu saya nunggu, Pak. Kecuali kalau dilepas. Masa tempat jangan pipis, gaya celana jin, ya nopo sama telunggu, tidak bisa, harus dilepas. Karena mau jalan-jalan bepergian,
Waduh kesewenak larang nyoplok cuwilik bisa celonone. Nah, sambil berdiri makanya nih Pak, nuwun sewu. Masalah pipis ini masalah penting. Jadi untuk umat Islam ini diberikan rukhsah oleh Allah. Najis boleh dicuci. Zaman Bani Israel digunting. Jadi kalau pakaian kena najis harus digunting, dibuang. Karena kena kulit ya no, Pak. Nah, jadi ada rukhsah. Jadi kan saya diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada satu orang Rasul pun sebelum saya. Termasuk sholat ini nanah tanpa alas. Ini dinyatakan suci untuk Rasulullah dan umatnya. Saat ini mau kemewat bersisik dipasang sajadah. Rasul ini yang dukuri lemah ini suci kok. Keramik diwani. Anten maling aku nanti ke Pulau Esek. Wah, gue sebut bukan santen ya, Pak. Sujud dan air. Nanti jangan sama gini Albertus tapi itu kain biasa, ya. Santen, apa? Dabelan ini lucu ya, Pak. Gemel remes wajah ketika sujud, jangan melayu gini. Ya itu ya memang maaf Pak ya. Jadi kalau sekarang ini melihat Madinah ya. Zaman Nabi itu kan tidak senang, maaf ya. Sholat ada gambar. Kata niku namanya apa? Dindingan itu apa jenenge? Tapir. Nak nganjuk jenis rono ya. Aisyah itu pernah membeli kain untuk tabir antara ruang tamu dengan kamar. Nah, Nabi salat di belakangnya, di situ ada gambar. Amiti kira lagi, la tazalu sawaru yakini fi salati. Sah, buangan ya, apa tabirmu yuk. Waduh, gambarnya terbayang dalam salat saya. Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu pakaian yang paling disukai putih. Minimal salam. Salam polos. Minimal polos. Boten dilarang damel batik, cuma Nabi boten seneng. Senengane polos. Paling disenangi putih. Nah, juga pernah pakai merah, kuning, pernah. Tapi yang paling disukai Nabi adalah pakaian putih. Ya mungkin itu kajian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa. Mantan teman kamu. Oke. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.